Bagaimana supaya mental ini bisa dikuatkan. Teman-teman akan menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dibanding agen properti yang lain. Mulai menghindari teman-teman yang di video-video awal kita pernah membahas bahwa sales tuh punya kecenderungan untuk merasa nggak pede karena dia tidak pintar ngomong. Yang kita sudah bantah ya, bukan pintar ngomong, harus pintar mendengarkan. Tapi ternyata yang membuat mereka tidak mau menjadi seorang agen properti adalah gitu, karena mereka merasa tidak punya relasi, mereka merasa tidak punya skill menjadi sales. Yang merasa tidak punya skill menjadi sales, kita juga sudah bantah kan. Kita siapkan program Renew Mindset 101 jam supaya teman-teman punya sales skill yang mumpuni untuk menghadapi klien-klien kita di lapangan. Padahal sales dan entrepreneur nggak beda jauh. Modalnya entrepreneur bukan skill saja loh. Skill bisa dipelajari sampai berjalannya waktu. Skill bisa dipelajari ketika ada case demi case yang terjadi. Yang harus dipunyain oleh entrepreneur adalah mentalitas jangan baperan. Sama dong ketika kamu menjadi agen properti, sebenarnya teman-teman sudah menjadi seorang entrepreneur. Berarti mentalitas yang harus ditonjolkan jangan baperan. Oleh karena itu judul video ini, teman-teman mau jadi agen properti harus punya 90% mental, baru 10% skill set. Jadi yang benar-benar teman-teman harus kuatkan adalah mental. Saya mau berbagi beberapa tips bagaimana supaya mental ini bisa dikuatkan. Yang pertama adalah tidak semua orang tiba-tiba punya mental baja, nggak ada. Buktinya apa? Waktu kecil bayi nangis. Kalau mentalnya dari kecil sudah baja, waktu dari kecil nggak akan nangis. Cuman kalau nggak nangis bahaya kan? Dokter membuat nangis supaya kita tahu bahwa ada kehidupan dalam bayi tersebut. Artinya yang saya mau bilang adalah teman-teman kalau mentalnya nggak baik, baperan, it's normally kok. Itu manusia sekali. Cuman baperan terus atau enggak. Kalau baperan terus teman-teman akan menjadi pemain drama. Tapi kalau yang baperan dan berlatih, teman-teman akan menjadi seorang pribadi yang kuat. Caranya gimana? Caranya sering-sering berkumpul dengan orang yang punya mentalitas yang kita ingin samakan. Artinya, teman-teman harus mulai melihat siapa teman di kantormu, siapa partner di kobrokmu yang kira-kira mentalitas kuat. Gimana caranya kita supaya punya mentalitas yang kuat? Kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah, tadi kan sudah mencari. Berarti, ada yang dihindari dong. Mulai menghindari teman-teman yang kira-kira toksik. Kira-kira tidak punya mental yang kuat. Gimana ciri-cirinya? Omongan dalam mulutnya negatif. Ngomongin dalam mulutnya adalah ngomongin orang. Nah, itu teman-teman menurut saya, mentalitas dia, saya nggak yakin dia punya mentalitas yang kuat. Kemungkinan besar orang-orang yang sering ngomongin orang, dia akan punya mentalitas sebagai drama queen, drama king. Ketika terjadi sesuatu, dia akan menyalahkan orang lain, bukan dirinya. Bukan itu mentalitas yang bukan harus kamu kejar. Yang ketiga, sering-sering bertemu dengan orang baru yang kamu nggak kenal. Yang beda latar belakangnya, beda kebudayaannya, beda edukasinya, beda finansialnya, beda karakternya, dan kamu coba memahami isi kepala mereka. Sehingga kamu tahu model-model seperti ini, cara mereka berbicaranya, cara mereka berpikirnya seperti apa, sehingga kita bisa punya mentalitas yang kuat, tidak gampang baper, nggak gampang merasa tersinggung. Nah, 3 tips itu benar-benar menolong teman-teman, tapi ini tidak muncul begitu saja. Teman-teman harus mulai mengatur konsistensi setiap hari melakukan 3 hal tadi. Sampai satu hari, teman-teman akan menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dibanding agen properti yang lain. Dan kalau teman-teman punya mental yang lebih kuat dibanding agen properti yang lain, berarti kemungkinan teman-teman untuk sukses akan jauh lebih besar daripada agen properti yang lain. Oke? Sampai di sini video kita hari ini, dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya.